Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Yono yang mengalami gangguan mistis saat melakukan perjalanan ke Gunung Arjuna, tentunya bersama kawan-kawannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing dan para pendengar setia podcast Horror Night Story. Perkenalkan, nama saya Yono. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu PTN yang ada di Jawa Timur. Sekarang saya sudah menginjak semester akhir sekali. Mohon doanya ya agar skripsi saya cepat selesai. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis saya sewaktu melakukan perjalanan ke Gunung Arjuna. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Saat itu jam 12 malam. Saya sedang tidur-tiduran di kos. Tiba-tiba HP saya berdering. Dan ternyata itu adalah telepon dari teman saya, Aldi. "Halo," kataku sambil bermalas-malasan. Halo Yon, lagi sibuk nggak?" balas Aldi. "Enggak, ada apa Al?" jawabku. "Jumat ikut yuk mendaki ke Gunung Arjuna," ajak Aldi. "Aduh Al, aku nggak pernah ndaki. Takutnya nanti malah ngerepotin," jawabku. "Udah nggak apa-apa, nanti kalau nggak kuat aku gendong, hehe," canda Aldi. "Ya lihat nantilah, aku nggak janji ya Al," jawabku. Singkat cerita, keesokan harinya aku ketemu dengannya di kampus. Dan hari itu juga aku tegaskan bahwa aku nggak bisa ikut. Tentunya dengan berbagai alasan. Namun Aldi terus-terusan merayuku. Ya karena aku nggak enak, akhirnya aku mau ikut. Hari Jumat jam 9 pagi kami berangkat berenam dan berkumpul di kosnya si Fitri, pacarnya Aldi. Ada aku, Aldi, Fitri, Hadi, Siva, dan Wahyu. Setelah briefing singkat, akhirnya berangkatlah kami. Awalnya perjalanan kami baik-baik saja. Sampai akhirnya sepeda yang dikendarai Wahyu dan Siva mogok saat kami lewat jalur terawas. Untung saja waktu itu masih siang dan cerah. Jadi masih ada beberapa bengkel di daerah itu yang buka. Akhirnya kami bawa sepedanya Wahyu ke bengkel terdekat. Ketika sampai di bengkel, aku dan Hadi pamit cari kopi di warkop seberang jalan bengkel tersebut. Sedangkan Aldi, Fitri, Siva, dan Wahyu memilih untuk tetap duduk-duduk di area bengkel sambil melihat sepeda si Wahyu diperbaiki. Ketika aku mau menyerbut kopi, si Hadi nyeletuk kepada aku. "Langitnya kok tiba-tiba mendung gelap ya Yon?" kata Hadi gelisah. "Ah, kamu kayak nggak tahu daerah Pacet dan Trawas aja. Ya memang gini kan?" jawabku. Sebenarnya ketika si Hadi ngomong kayak gitu, badanku entah kenapa langsung merinding. Tapi aku berusaha agar tetap terlihat tenang. Singkat cerita, setelah menunggu selama 1 jam,
Akhirnya selesai juga motor si Wahyu. Ternyata yang rusak bukan hanya mesinnya, tapi kiprok atau apalah gitu. Makanya lama. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Arjuna. Baru saja jalan 10 menit, tiba-tiba hujan deras mengguyur kami. Akhirnya kami menepi ke Alfamart yang ada di sekitar situ. Kami berteduh lama sekali. Apalagi hujannya sangat ekstrim. Ada angin dan suara petir menyambar di mana-mana. Hadi mengeluarkan rokok dari sakunya dan berkata pada Aldi, "Kalau hujannya sampai malam gimana, Al?" tanya Hadi. "Ya ditunggu dulu sampai sore. Kalau masih deras ya kita pakai jas hujan. Udah pada bawa kan semua?" jawab Aldi. Saat itu aku dan Hadi saling bertatapan. Bukan itu jawaban yang kami harapkan dari Aldi. Al, ini bahaya loh. Meskipun kita pakai jas hujan, apa kamu bisa lihat waktu nyetir? Belum lagi jalannya licin. Ya pokoknya nunggu hujan sampai reda aja lah, kataku agak ngotot. Ya gini, kalau ngajak pendaki pemula kan kita bisa pelan-pelan. Kalau kita nggak segera berangkat, kita bisa kemalaman sampai di sana. Soalnya aku sudah jadwal. Paling tidak kita sampai di puncak pagi sambil menikmati sunset, balas Aldi. Jujur, aku sedikit tersinggung mendengar perkataan Aldi. Tapi ya udahlah, aku biarin aja. Takutnya malah memperkeruh keadaan. Toh mungkin itu hanya guyonan. Tiba-tiba si Hadi nyeletuk, "Kamu udah naik gunung berapa kali sih?" tanya Hadi pada Aldi. "Kalau Arjuna sih baru 1 kali. Tapi kalau yang lain mungkin di total ada 5 sama yang kali ini," jawab Aldi agak sombong. "Oh, baru 5 kali," jawab Hadi sinis. Kemudian si Hadi berbisik padaku, "Aku yang udah di atas 20 kali aja biasa," bisik Hadi padaku. "Apa, Had?" seru Aldi. "Enggak, tadi aku ngomong ke Yono, kamu keren banget, udah sering daki gunung," jawab Hadi sambil tersenyum. Aku juga tersenyum mendengar kebohongan si Hadi. Waktu menunjukkan pukul 17.00. Hujan sudah reda, hanya ada rintik-rintik. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kami. Ketika sampai di daerah yang saya tidak tahu apa namanya, saya lupa, sekitar jam 20.00, tiba-tiba hujan kembali datang. Dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali berteduh. Saat itu jalanan sangat sepi. Dan dari kejauhan aku lihat ada cahaya lampu. Ternyata itu adalah pom bensin. Kita neduh di sana aja ya," teriak Hadi sambil menunjuk pom bensin tersebut. Akhirnya sampailah kami di sana. Pom bensin ini cukup luas, tapi sepertinya sudah tidak terpakai. Banyak sekali truk-truk yang diparkir di sana. Mungkin tempat ini sekarang sudah jadi tempat penitipan truk. Kami masuk dan beristirahat di musola pom tersebut. Meskipun pom itu sudah tidak beroperasi, ternyata musola yang ada di pom tersebut terlihat bersih dan terawat. Ya mungkin saja
ada orang sekitar sini yang mengurusnya. Kemudian kami semua meletakkan barang bawaan kami untuk dijadikan satu. Lalu Aldi ngomong ke kami, "Kayaknya sekalian kita istirahat dulu aja deh. Kita bisa berangkat lagi jam 12-an lah," kata Aldi sambil melirik pacarnya si Fitri. Tidurnya gantian ya, biar ada yang jaga," sambung Aldi. "Jadi yang pertama jaga siapa nih?" tanya Wahyu. Karena semua terlihat lelah, aku menawarkan diri untuk berjaga yang pertama. Aku sadar diri karena dari tadi yang nyetir sepeda itu si Hadi. Singkat cerita, tidurlah mereka semua. Hanya aku yang berjaga sambil menghisap rokok dan minum Nescafe agar mata melek. Aku ingat betul, waktu itu pukul 01.00 dan hujan masih rintik-rintik. Tiba-tiba aku mendengar ada suara desahan perempuan yang aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Saat itu aku cuek, ya seakan-akan berpura-pura tidak mendengarnya. Tapi suara tersebut terus-terusan mengganggu telingaku. Pikirku waktu itu, masa sih ada orang mesum di sekitar sini? Akhirnya karena penasaran, aku pun berdiri dan mencari asal suara-suara tersebut. Sebelumnya aku lihat dulu teman-temanku. Kulihat mereka tidur terlelap. Ya, amanlah untuk ditinggal sebentar, pikirku. Aku pun berjalan mengitari pom bensin tersebut sambil mencari asal suara tersebut. Namun, suara itu lambat laun menghilang. Kemudian aku memutuskan untuk kembali ke tempat teman-temanku beristirahat. Ketika hampir sampai ke tempat mereka, alangkah terkejutnya aku. Dari kejauhan sekitar 9 meteran, aku melihat teman-temanku dikelilingi oleh 3 makhluk yang lumayan besar, hitam dan berbulu. Aku yakin betul itu adalah genderuwo. Aku pun berjalan menuju teman-temanku pelan-pelan. Tapi kakiku serasa ada yang menahan dan tak mau bergerak. Aku tak habis akal. Aku berteriak sekencang mungkin. Akan tetapi suaraku seperti tidak terdengar oleh teman-temanku. Saat itu, aku melihat salah satu makhluk itu mendekati si Fitri dan, mohon maaf, meraba-raba tubuh si Fitri. Aku hanya bisa pasrah dan membaca surat-surat pendek yang kuhafal. Dan yang paling menakutkan lagi, salah satu dari mereka melihatku dan mendatangiku. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba suara petir menggelegar dan membangunkan teman-temanku yang sedang tidur. Saat itu juga aku terlepas dari kekakuan yang menyelimuti tubuhku dari tadi. "Kamu ngapain di situ, Yon?" kata Hadi sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Tanpa disuruh, aku pun langsung mendekati mereka dan mengatakan semua hal yang terjadi. Mereka semua hanya bengong. Fitri dan Siva terlihat cemas mendengar ceritaku.
Kayaknya kita batalin aja deh ke Arjunanya. Mungkin lain kali aja, kata Wahyu. Tenang dulu, tenang dulu. Hal yang dialami Yono itu wajar. Mungkin pom bensin ini ada penunggunya, tapi nggak sampai ekstrim kan gangguannya? Balas Aldi meyakinkan kami. Kemudian si Fitri yang sedari tadi diam berkata pada kami, "Kayaknya aku bocor deh," kata Fitri lirih. "Hah? Apanya yang bocor?" kataku penasaran. "Bocor itu mens. Gimana sih kamu?" sahut Siva. Aku pun langsung bertanya pada Hadi, "Emang pengaruhnya apa kalau si Fitri mens?" Kemudian si Hadi menjelaskan kalau menurut mitos para pendaki, wanita mens itu nggak boleh muncak, takutnya kenapa-napa. "Kamu bocornya sejak kapan?" tanya Hadi ke Fitri. "Barusan pas bangun tidur," jawab Fitri. Hadi pun langsung memberitahuan kepada semuanya kalau memang dari awal dirinya mempunyai feeling yang tidak enak terhadap perjalanan ini. Kemudian dia juga menegaskan, jika kalian semua ingin tetap meneruskan perjalanan, silahkan. Tapi dirinya tidak ikut dan akan kembali pulang. Dia juga menegaskan perihal mitos dan larangan bagi para pendaki. Waduh, kalau Hadi kembali pulang, ya aku ikut Hadi aja, pikirku. Sebenarnya di antara rombongan, Aldilah orang yang paling kaku dan terlihat tetap ingin mendaki. Tapi akhirnya dia melunak berkat rayuan dari betinanya. Dan hari itu kami memutuskan untuk kembali pulang. Sekian dan terima kasih Mas Chow Sing Sing sudah berkenan membacakan pengalaman mistisku. Baik, terima kasih kepada Mas Yono yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan malam hari ini saya tidak bisa banyak komentar ya terhadap cerita ini, dikarenakan badan saya masih lemas dan masih dalam keadaan sakit. Ya, semoga saja saya lekas sembuh ya. Mohon doanya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.